Sapi yang tidak mau makan. Pagi di desa Gadingan biasanya penuh suara ayam berkokok dan bau tanah basah yang menenangkan. Tapi pagi itu, udara terasa lain, berat, lembab, seperti menahan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Langit berwarna abu-abu kusam, awan menggantung rendah, dan embun di rerumputan terasa dingin sampai menusuk tulang. Di halaman belakang rumah Pak Darto, seekor sapi betina berdiri diam di dalam kandang kayu yang sudah mulai lapuk. Sapi itu bernama Lemburi, peliharaan kesayangan yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Tubuhnya besar, kulitnya coklat tua dengan garis putih di leher, tanduknya melengkung kecil ke depan. Biasanya sapi itu jinak, makan dengan lahap, bahkan menundukkan kepala kalau Pak Darto datang memberi makan. Tapi 3 hari terakhir, Lemburi berubah. Ia tidak mau makan sama sekali. Rumput segar yang ditaruh di palung hanya diendus, lalu dijatuhkan. Air minum di ember hanya dihirup sebentar, lalu ditumpahkan dengan gerakan kepala yang gelisah. Sesekali ia mendengus, suaranya berat, seperti sedang menahan sesuatu di tenggorokannya. Pak Darto berdiri di depan kandang sambil menggaruk kepala. Lelaki itu berumur sekitar 60-an. Tubuhnya kurus tapi keras karena terbiasa bekerja di ladang. Di wajahnya yang keriput, tampak garis-garis kelelahan bercampur khawatir. "Lemburi, kenapa tole?" gumamnya lembut. "Kowe sakit ya?" Ia mengambil segenggam rumput hijau muda dan mencoba menyuapkan ke mulut sapi itu. Tapi Lemburi hanya menatapnya dengan mata besar yang berair. Sorot matanya aneh, tidak seperti binatang, melainkan seperti seseorang yang sedang menahan tangis. Sapi itu kemudian memalingkan kepala, lalu mengeluarkan suara pelan, seperti erangan. Dari belakang Bu Siti, istrinya, datang membawa segelas air dan beberapa lembar daun pisang. "Mungkin kekenyangan, Dar? Atau ada tulang kecil nyangkut di lehernya?" "Lah, sapi mana makan tulang, Ti?" jawab Pak Darto sambil mendesah. 3 hari nggak makan. Aneh iki. Mereka berdua berdiri diam beberapa saat, hanya mendengar suara napas berat Lemburi. Dari kejauhan terdengar ayam berkokok, tapi suara itu seolah-olah tertelan udara yang dingin dan pekat. Seekor gagak hinggap di atap kandang, mengeluarkan suara serak 3 kali berturut-turut. Bu Siti spontan mengusap dada. "Gagak itu datang lagi," gumamnya. "Dari kemarin pagi nongkrong di situ terus. Gak enak rasanya, Dar." Pak Darto melirik burung itu sekilas, lalu mengusirnya dengan batu kecil. Gagak terbang pelan, tapi sebelum pergi, sempat memandang ke arah sapi itu dengan kepala miring. Matanya merah, seperti bara kecil. Hari itu berlalu tanpa banyak kejadian, tapi Lemburi tetap tidak mau makan. Sore menjelang malam, Pak Darto memanggil tetangganya, Mbah Kromo, seorang lelaki tua yang dikenal sering membantu warga jika ada ternak sakit. Tubuhnya kecil tapi matanya tajam seperti mata elang. Mbah Kromo menatap sapi itu lama sekali, lalu berjongkok di depan kandang sambil menggenggam jenggotnya yang putih panjang. Matanya merah. "Lihat tuh, badannya dingin. Kalau begini terus bisa mati mendadak," katanya. "Sudah 3 hari nggak mau makan ya?" Pak Darto mengangguk. "Coba saya periksa perutnya." Mbah Kromo menempelkan telinganya ke sisi tubuh sapi. Wajahnya tegang, keningnya berkerut. Ia mengetuk-ngetuk pelan, lalu memiringkan kepala lagi. Hening. Beberapa detik kemudian, ia berdiri dengan napas agak berat. "Ini bukan sakit biasa, toh. Saya rasa sapi ini kena gangguan." "Gangguan? Maksudmu sakit dalam?" "Bukan. Gangguan dari mereka." Pak Darto menatap bingung. "Siapa mereka itu?" Mbah Kromo tidak langsung menjawab. Ia menatap sekeliling kandang ke arah pohon bambu, ke sumur tua di ujung halaman, lalu ke langit yang mulai memerah.
Dulu, di tempat ini ada bekas kuburan tua. Waktu kau bangun kandang, kau nggak tanya siapa yang dikubur di sini kan? Pak Darto menggeleng pelan. Tanah ini tanah warisan dari Bapak. Katanya nggak pernah ada kuburan. Mbah Kromo hanya mendengus pelan. Ya sudah, kalau kamu yakin. Tapi aku sarankan, malam ini jangan biarkan sapi ini sendirian. Kalau dengar suara aneh, jangan didekati. Besok pagi panggil Mbah Suro saja. Mbah Suro? Tanya Bu Siti, sedikit khawatir. Iya, dukun ternak. Dia bisa tahu kalau sapi ini diganggu roh atau bukan. Selesai berkata begitu, Mbah Kromo meninggalkan mereka dengan langkah perlahan. Hembusan angin malam tiba-tiba membuat daun-daun pisang bergesekan. Suaranya menyerupai bisikan yang panjang. Pak Darto berusaha tidak memikirkannya. Ia menutup kandang, menaruh lentera di tiang kayu dan masuk ke rumah. Namun sekitar tengah malam Bu Siti terbangun. Ia mendengar suara aneh. Bukan dari luar, tapi dari arah kandang di belakang rumah. Suara itu pelan seperti seseorang menangis. Tangisan lirih, tipis, kadang terputus, kadang melengking pelan, tapi jelas. Itu bukan suara sapi. Dar, bisiknya. Menggoyang bahu suaminya yang tertidur di sebelah. Kamu dengar itu? Pak Darto membuka mata, agak kesal. Dengar apa? Suara tangisan dari kandang. Pak Darto mengerutkan dahi. Ia diam sejenak, dan memang benar suara itu masih terdengar. Sayup-sayup. Tangisan lemah seperti bayi yang baru lahir. Kadang diselingi suara napas berat. Ia bangkit, menyalakan lampu senter, dan berjalan ke belakang. Angin malam berhembus dingin, menembus kulit. Di langit, bulan tertutup awan. Hanya cahaya senter yang menjadi satu-satunya penerang. Ketika ia mendekati kandang, udara di sekitarnya terasa makin lembab, berbau besi seperti darah. Pak Darto menelan ludah. Ia menyorotkan senter ke arah palung makan, ke lantai, ke tubuh sapi. Lemburi berdiri diam, tapi matanya terbuka lebar menatap ke arahnya. Bola matanya tampak bergoyang cepat, pupilnya mengecil seperti titik. Lemburi, panggilnya pelan. Sapi itu tidak bergerak, tapi suara tangisan itu masih terdengar dan semakin jelas. Sekarang Pak Darto bisa memastikan suara itu berasal dari dalam perut sapi itu. Tangisan bayi. Pak Darto terpaku. Ia mencoba menolak pikiran itu, tapi telinganya tak bisa berbohong. Suaranya benar-benar seperti bayi menangis pelan, serak, kadang diselingi cegukan. Tubuh sapi itu tampak bergetar di bagian perutnya, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam. Ya Allah, gumamnya gemetar. Ia mundur beberapa langkah. Bu Siti muncul di belakangnya, membawa lampu minyak. Begitu cahaya menyorot tubuh sapi itu, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di bagian perut kanan lemburi, ada bekas tonjolan dari dalam. Bentuk kecil, bulat, lalu bergeser perlahan seperti kepala bayi yang mendorong dari balik kulit. Bu Siti menjerit pelan dan hampir menjatuhkan lampu. Dar, itu apa? Pak Darto tak bisa menjawab. Tangannya gemetar hebat. Lemburi mengeluarkan suara rendah, seperti mengerang kesakitan. Lalu air liur bercampur darah menetes dari mulutnya. Matanya memerah, dan dari hidungnya keluar lendir bercampur darah. Tangisan itu berhenti sejenak, berganti suara napas tersengal, seperti bayi sedang berusaha bicara. Ibu. Suara itu sangat lemah, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat Bu Siti memegangi mulutnya agar tak menjerit. Pak Darto langsung menarik istrinya menjauh dari kandang.
Ia menutup pintu kayu dan menguncinya rapat-rapat, lalu berlari masuk ke rumah. Tangannya gemetar hebat saat memasang selot pintu. "Besok pagi kita panggil Mbah Suro," katanya terbata-bata. "Aku nggak mau ganggu malam ini." Bu Siti duduk di lantai, wajahnya pucat pasi. "Aku takut, Dar. Suara itu bukan suara manusia biasa." Pak Darto tak menjawab. Ia hanya mematikan lampu, lalu menatap keluar jendela. Dari celah tirai, ia bisa melihat kandang samar-samar dalam gelap. Lentera di tiang kayu bergoyang pelan ditiup angin. Sesekali cahaya itu menyorot bagian tubuh sapi yang berdiri diam di dalam, menatap lurus ke arah rumah mereka. Dan tepat ketika Pak Darto menutup tirai, suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih nyaring, dan terdengar seperti berasal dari dua tempat sekaligus, dari kandang dan dari bawah rumah mereka. Bu Siti memeluk suaminya, tubuhnya menggigil. "Dar, jangan bilang yang nangis itu bukan cuma dari perut sapi." Pak Darto menatap kosong ke arah lantai. Ia tahu istrinya benar. Di bawah rumah mereka, rumah panggung tua yang berdiri di atas tiang kayu, suara itu juga ada. Tangisan lirih, kadang diselingi suara seperti sesuatu yang menggaruk papan dari bawah. Dan di luar, burung gagak yang tadi diusir kembali lagi, hinggap di atap kandang, menatap ke bawah dengan mata merah menyala. Ia bersuara 3 kali keras, panjang, seperti memberi peringatan. Lalu semuanya hening, kecuali suara bayi yang terus menangis, dari tempat di mana seharusnya tak ada bayi sama sekali. Pagi berikutnya, kabut turun tebal di Desa Gadingan. Udara begitu dingin dan sunyi, hingga suara ayam pun terdengar jauh dan berat. Bu Siti belum tidur semalaman. Ia duduk di dapur sambil menatap jendela yang buram oleh embun, menggenggam tasbih, tapi bibirnya tak lagi kuat berzikir. Setiap kali matanya terpejam, ia teringat suara tangisan bayi dari kandang semalam. Suara yang bergema di dalam perut sapi mereka sendiri. Pak Darto duduk di beranda, wajahnya kusut dan pucat. Di tangannya, secangkir kopi hitam sudah dingin. Ia menatap kosong ke arah kandang di belakang rumah yang kini diselimuti kabut. Lentera yang semalam ia tinggalkan di sana masih tergantung. Minyaknya hampir habis, cahayanya tinggal redup kecil seperti nyawa yang sekarat. Suara ayam berkokok disusul lolongan anjing di ujung desa. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar di jalan setapak. Mbah Suro datang, berjalan pelan sambil membawa tas anyaman dan dupa di tangan kiri. Di pundaknya tergantung kendi air dan seikat daun kelor. Lelaki tua itu kurus tinggi, rambutnya putih keabu-abuan, dan matanya kecil namun tajam seperti menembus apapun yang ia pandang. Seisi desa mengenalnya sebagai dukun ternak, orang yang bisa mendengarkan isi hati binatang dan mengobati mereka bukan hanya dengan jamu, tapi juga dengan mantra-mantra tua. "Pagi toh," sapanya dengan suara parau. "Katanya sapimu nangis semalam." Pak Darto menelan ludah, lalu mengangguk perlahan. "Iya, Mbah, tapi bukan suara sapi, kayak suara bayi." Mbah Suro tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya menatap lurus ke arah kandang yang diselimuti kabut. "Kalau begitu, jangan banyak tanya dulu. Ayo kita lihat." Mereka berjalan berdua menuju kandang. Bu Siti tidak ikut. Ia hanya berdiri di teras, memeluk tubuhnya sendiri, wajahnya penuh cemas. Kabut membuat pandangan mereka berdua terbatas. Langkah mereka terdengar berat di tanah basah, dan setiap langkah seolah menimbulkan gema yang aneh, seperti suara langkah. Mereka dibalas dari dalam kabut. Begitu sampai di depan kandang, bau anyir langsung menyengat hidung. Campuran antara darah, keringat hewan dan sesuatu yang lebih busuk seperti bau daging yang baru mulai membusuk. Lemburi berdiri di pojok kandang, tubuhnya gemetar pelan. Matanya terbuka lebar, tapi pandangannya kosong. Di bawah tubuhnya, tanah tampak basah oleh cairan merah gelap. Pak Darto menahan napas. "Ya Tuhan." Mbah Suro menyalakan dupa.
lalu melangkah perlahan ke depan. Asap putih mengepul dan melingkar di udara dingin. Ia menempelkan telinganya ke sisi tubuh sapi itu, tepat di bagian perut yang tampak membesar. Wajahnya tegang, hening. Hanya terdengar embusan napas mereka berdua dan suara tetesan air dari atap kandang. Lalu tiba-tiba, mata Mbah Suro membelalak. Ia mundur 2 langkah, wajahnya berubah pucat. Tangannya bergetar hebat, dan dupa yang dipegangnya hampir jatuh. Perut ini, suaranya bergetar. Bukan hanya berisi isi perut biasa tuh, ada roh di dalamnya. Pak Darto memandang tak mengerti. Roh? Maksudnya? Roh manusia. Mbah Suro menatap sapi itu lama. Tapi bukan roh utuh, roh yang tersesat. Mungkin roh anak yang belum sempat lahir. Pak Darto tertegun. Tersesat? Bagaimana bisa masuk ke tubuh sapi? Mbah Suro menarik napas panjang. Kalau ada manusia mati tidak wajar, apalagi ibu hamil. Roh anaknya kadang mencari tempat baru untuk berlindung. Biasanya binatang yang sedang lemah atau kebetulan lewat di dekat lokasi kematiannya. Roh itu akan menempel dan tumbuh. Mbah, sela Pak Darto mencoba menyangkal meski suaranya bergetar. Mana mungkin bayi manusia ada di dalam tubuh sapi? Mbah Suro menatapnya dengan mata sayu. Kau pikir dunia ini hanya punya satu hukum tuh? Kadang yang hidup menolak mati, dan yang mati mencari tempat hidup. Mereka sama-sama diam. Angin berembus pelan, membuat daun bambu di sekitar kandang bergesekan. Tiba-tiba, dari dalam perut Lemburi terdengar bunyi krek. Krek, seperti ada sesuatu yang merobek dari dalam. Lemburi menguak keras, tubuhnya bergetar, dan dari mulutnya mengalir air liur bercampur darah. Ia menggeliat kesakitan, lalu menjatuhkan diri ke tanah. Pak Darto menjerit, Lemburi. Ia hendak mendekat, tapi Mbah Suro menahannya. Jangan. Kau mau ikut diseret roh itu? Pak Darto terhenti. Ia hanya bisa menatap dari jauh, matanya membulat ketakutan. Dari dalam perut sapi itu, suara tangisan terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti bayi yang baru lahir, disusul suara lirih seperti orang memanggil, Ibu. Bu Siti yang melihat dari jauh, di teras langsung menjerit dan jatuh terduduk. Mbah Suro menancapkan dupa di tanah, lalu menaburkan daun kelor ke arah sapi. Asap kelor, air doa, dan tanah kubur 3 kali 7 hari. Gumamnya sambil berucap mantra dengan suara rendah. Kalau benar roh bayi, ia akan tenang. Tapi kalau bukan, maka ia akan marah. Dupa mengepulkan asap lebih tebal. Angin berputar aneh di sekitar kandang. Daun kering beterbangan, dan Lemburi tiba-tiba berhenti menguap. Ia terdiam, hening. Namun dari dalam perutnya masih terdengar suara, tapi bukan tangisan lagi. Sekarang suara itu berubah jadi tawa kecil pelan, melengking, dan sangat tidak manusiawi. Pak Darto menatap Mbah Suro dengan mata ketakutan. Itu bukan bayi, Mbah. Mbah Suro menelan ludah. Aku tahu. Ia menatap sapi itu lekat-lekat. 3 malam lalu, ada yang lewat di sekitar ladangmu? Tanyanya tiba-tiba. Perempuan mungkin? Pak Darto mengerutkan kening. Perempuan? Iya. Malam Kamis kemarin, aku lihat dari jauh, ada perempuan lewat dekat sawah. Bajunya putih lusuh, bawa buntalan. Kukira orang mau ke sumur. Dan kau tak menyapanya? Tanya Mbah Suro lagi. Gak sempat, gelap. Mbah Suro menarik napas berat. Keesokan harinya, aku dengar dari kepala dusun ditemukan mayat perempuan di pinggir sungai. Perutnya robek, janinnya hilang. Bu Siti yang mendengarnya dari jauh menutup mulutnya.
Astagfirullah. Pak Darto memucat. Ia merasa darahnya berhenti mengalir. Jadi, maksudmu, roh bayi itu mungkin mencari tempat menumpang toh. Dan saat sapimu lewat ladang malam itu, mereka bertemu. Suasana mendadak hening. Tak ada yang bicara. Hanya suara jangkrik yang tiba-tiba mati bersamaan, digantikan hembusan angin dari arah sawah. Kabut semakin tebal. Dari kejauhan, suara burung gagak terdengar lagi keras. 3 kali berturut-turut. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan, Bah? Tanya Pak Darto akhirnya. Bakar dupa setiap malam. Jangan dekat-dekat kandang kalau lewat tengah malam. Dan besok sebelum matahari terbit ketiga kalinya, kuburkan sapi itu jauh dari rumah. Kalau tidak, roh itu akan mencari tubuh baru untuk ditinggali. Tubuh baru? Tanya Bu Siti dengan suara gemetar. Maksudnya, manusia? Mbah Suro mengangguk pelan. Sore itu, Lemburi tampak lebih tenang, tapi ketenangan itu justru membuat suasana semakin aneh. Ia berdiri kaku menatap ke arah rumah, seperti mengamati penghuni di dalamnya. Kadang tubuhnya bergetar kecil, seolah menahan sesuatu di dalam. Setiap kali Pak Darto melewati kandang, matanya seolah mengikuti gerakannya. Menjelang malam, langit berubah kelam. Angin membawa bau busuk dari arah kandang, seperti daging mentah yang lama terendam air. Bu Siti menutup jendela, tapi tetap bisa mencium aroma itu. Ia tak berani menatap keluar. Pak Darto menyiapkan parang dan menggantungnya di dinding, jaga-jaga kalau terjadi apa-apa. Kalau sampai malam ini sapi itu masih nangis, aku panggil orang-orang buat bantu kubur. Katanya tegas. Tapi malam itu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Menjelang tengah malam, suara tangisan terdengar lagi, tapi kali ini tidak hanya dari satu tempat. Dari arah sumur di belakang rumah, dari bawah kolong, dan dari dalam kandang. Tangisan itu berlapis, seperti beberapa suara bayi yang menangis bersamaan. Suara itu bergema pelan tapi panjang, membuat bulu kuduk berdiri. Bu Siti memeluk suaminya erat. Dar, kita pergi aja malam ini, aku nggak kuat. Pak Darto menggeleng. Kalau kita pergi, siapa tahu roh itu malah ikut. Tiba-tiba, sesuatu bergetar di tanah. Jendela berderak. Lentera di ruang depan bergoyang sendiri. Pak Darto berlari ke jendela dan membuka sedikit tirai. Dan di sana di dalam kandang, ia melihat pemandangan yang membuatnya hampir pingsan. Lemburi berdiri tegak. Tubuhnya menggembung seperti balon. Perutnya berdenyut-denyut. Lalu dari dalamnya muncul tonjolan seperti kepala bayi menekan kulit. Suara tangisan berubah jadi teriakan parau, bercampur dengan suara erangan sapi yang menyakitkan. Dari mulut sapi itu keluar darah, lalu suara bayi yang berkata dengan jelas, "Ibu, aku sudah pulang." Bu Siti menjerit histeris. Pak Darto menutup tirai dan mundur sambil gemetar. Saat itu juga suara tawa kecil terdengar dari arah pintu belakang pelan tapi nyata. Mereka berdua menoleh, dan di sela pintu kayu yang terbuka sedikit, tampak jejak kaki kecil berlendir, seperti bekas langkah bayi, mengarah masuk ke rumah. Langit malam itu hitam pekat. Lebih gelap dari malam-malam sebelumnya. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya awan kelam yang menggumpal seperti daging busuk yang melayang di udara. Angin yang biasanya sejuk kini terasa berat, membawa bau anyir menyengat yang merayap dari arah kandang di belakang rumah Pak Darto. Suara dedaunan kering berdesir, dan di sela-sela angin terdengar rengekan pelan dari seekor sapi, Lemburi. Sapi kesayangan mereka, tapi malam ini suaranya bukan seperti rintihan binatang sakit. Nada itu terdengar seperti tangisan manusia. Bu Siti berdiri di ambang pintu dapur, menggenggam selendang kuat-kuat di dadanya. Matanya menatap ke arah kandang yang gelap. "Pak, aku ndak enak perasaan. Sejak sore tadi, mata Lemburi itu
bukan mata sapi lagi, katanya lirih. Pak Darto menyalakan lampu minyak dan menghela napas panjang. Ah, kamu ini, Ti. Mungkin dia mau beranak. Perutnya sudah besar benar. Kita harus bantu. Kalau tidak, bisa mati di dalam. Tapi suaranya, Pak, suaranya kayak orang nangis. Bu Siti hampir tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Pak Darto mengabaikan. Ia mengambil parang di dinding, menyiapkan ember berisi air hangat, kain bersih dan tali. Pengalaman bertahun-tahun sebagai peternak membuatnya yakin bahwa semua ini hanya perkara kelahiran sulit. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Udara di sekeliling terasa dingin bukan karena angin, melainkan karena sesuatu yang ikut hadir di situ. Ketika mereka mendekati kandang, lampu minyak di tangan Pak Darto berkedip-kedip, lalu nyalanya meredup. Di depan kandang, Lemburi berdiri tegak, tubuhnya gemetar. Matanya, ya Tuhan, matanya kini benar-benar merah, berkilat seperti bara api di tungku. Perutnya buncit tak wajar, bergerak dari dalam seolah ada sesuatu yang menggeliat di sana. Kulit di sekitar perut merekah, mengeluarkan darah hitam kental yang menetes perlahan ke jerami. Pak, aku takut. Bu Siti mundur, hampir menangis. Tapi Pak Darto, meski kakinya bergetar, tetap mencoba tenang. Sabar, Ti. Sabar, aku tolong dia. Ini cuma kelahiran yang berat. Namun begitu ia mendekat, Lemburi menunduk perlahan, dan dari mulutnya keluar suara berat, serak, tapi jelas berasal dari Wandi, kata manusia. Ibu, dingin. Parang di tangan Pak Darto jatuh berdering di lantai. Ia terpaku, matanya membesar. Suara itu bukan halusinasi. Bu Siti menjerit kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Lemburi menatap mereka dengan mata merah yang kini berair, seperti menangis. Dari lubang hidungnya keluar darah segar, dan dari bagian bawah perutnya terdengar bunyi krek, krek. Kulit yang robek, daging yang terbelah paksa. Pak Darto ingin lari, tapi rasa ingin tahu yang bercampur ngeri membuatnya tetap di sana. Dan sesuatu mulai keluar dari perut sapi itu. Pertama, sebuah tangan kecil yang berlumuran darah. Lalu kepala bayi, tapi bukan bayi manusia. Kulitnya berlendir dan berwarna keabu-abuan seperti kulit sapi. Matanya besar, hitam pekat tanpa bola putih. Di kepalanya tumbuh 2 tonjolan kecil menyerupai tanduk. Bayi itu menatap Pak Darto dengan senyum yang terlalu matang untuk wajah sekecil itu. Bibirnya berlumur darah, dan dari mulutnya terdengar suara lembut yang membuat tulang belakang Pak Darto membeku. Terima kasih, Ayah. Bu Siti histeris, menjerit. Itu bukan bayi. Itu iblis. Astagfirullah. Tangis bayi itu pecah keras, menusuk telinga. Tangisan itu bukan seperti tangis manusia, melainkan seperti suara ratusan sapi yang meraung bersamaan. Dalam hitungan detik, semua sapi di kandang mulai menguak serentak. Suaranya bertindih-tindih, melengking, seperti teriakan penderitaan yang lama terpendam. Lemburi ambruk, tubuhnya kejang sebentar, lalu mati dengan mata terbuka lebar. Bayi itu mengangkat wajahnya ke arah Bu Siti. Senyumnya semakin lebar, dan dalam sekejap tubuh kecil itu menghilang di udara, lenyap tanpa jejak. Bu Siti pingsan di tempat. Pak Darto terduduk, tak mampu bicara. Dan malam itu suara tangisan bayi terus terdengar di luar kandang, entah dari arah mana datangnya. Pagi harinya, matahari terbit dengan warna aneh oranye kusam bercampur abu. Udara di desa terasa lebih berat, seperti baru saja dilalui badai. Warga berdatangan ke rumah Pak Darto setelah mendengar jeritan Bu Siti yang tak berhenti sejak subuh. Ketika mereka masuk ke kandang, sebagian warga menjerit ngeri. Semua sapi yang semalam masih hidup, kini mati dalam posisi berdiri. Bola mata mereka hitam sepenuhnya, lidah terjulur, dan tubuhnya kaku.
Di tengah kandang, Pak Darto dan Bu Siti tergeletak bersebelahan. Tubuh mereka pucat, wajahnya damai seolah sedang tidur, tapi kulit mereka mengerut kering seperti disedot dari dalam. Tak ada darah, tak ada luka, hanya rongga kosong di dalam tubuh mereka, seperti boneka kulit yang ditinggalkan isinya. Di dinding kandang, dengan darah kental tertulis kalimat yang membuat semua orang bergidik. "Terima kasih, sudah mengembalikan ibuku." Tulisan itu baru, masih basah, tapi tak seorang pun berani mendekat untuk memastikan darah siapa yang dipakai. Kepala desa datang dengan beberapa warga laki-laki. Mereka mencoba membakar kandang itu, tapi anehnya api tak mau menyala. Jerami tetap lembab meski cuaca kering. Bahkan ketika minyak disiram, nyala hanya sebentar lalu padam sendiri. "Ini bukan urusan manusia lagi," kata Pak Wiryo, kepala desa, dengan wajah pucat. Panggil dukun tua dari Dukuh Tengah. Ini mirip kejadian 20 tahun lalu. Menjelang malam ketiga, dukun yang disebut datang. Namanya Mak Ranti. Perempuan tua berkerudung lusuh yang berjalan dengan tongkat bambu. Matanya tajam, kulitnya keriput seperti kulit kering singkong. Ia berdiri di depan kandang, menghirup udara dalam-dalam, lalu menatap warga yang berkerumun. "Bukan sapi yang melahirkan," katanya pelan, "tapi tanah yang melahirkan dendam." Orang-orang saling pandang. Mak Ranti menunjuk ke arah bekas darah di dinding. Anak itu bukan iblis. Dia anak yang dulu dibunuh di sini. Warga mulai berbisik ketakutan. "Ada ritual lama di desa ini, bukan?" lanjut Mak Ranti. "Ritual pengorbanan saat paceklik 20 tahun lalu. Seorang bayi dikorbankan, dikubur dalam perut sapi agar sawah kembali subur." Suara Mak Ranti semakin berat, seperti menahan marah. "Dan kalian kira roh anak itu akan diam? Kalian salah. Dia menunggu saat ibunya dikembalikan kepadanya. Dan malam ini, dia akan datang menjemput." Warga satu persatu mundur, panik. Tapi Mak Ranti sudah menancapkan tongkatnya ke tanah, menaburkan garam dan abu dupa di sekitar kandang. "Kita tidak bisa lari. Kalau roh itu belum ditenangkan, desa ini akan busuk dalam semalam." Malam pun turun cepat. Hujan gerimis, bau besi dan darah memenuhi udara. Di langit tak ada bintang, hanya awan yang berputar pelan di atas rumah Pak Darto. Lalu dari arah hutan terdengar tangisan bayi. Tangisan itu semakin dekat, menggema di antara tiupan angin. Warga bersembunyi di balik rumah, menutup telinga, tapi suara itu menembus segalanya. Mak Ranti berdiri tegak di depan kandang, memejamkan mata sambil membaca mantra. Api dupa di tangannya berkobar aneh, berwarna biru pucat. Tiba-tiba, tanah di depan kandang berguncang. Jerami beterbangan, dan dari celah-celah papan kandang muncul cairan merah hitam yang mendidih. Suara lemburi sapi yang sudah mati kembali terdengar, kali ini dari dalam bumi. "Ibu, aku sudah di sini." Dari genangan darah itu, perlahan muncul tubuh kecil bayi aneh itu lagi. Wajahnya kini berubah, lebih jelas seperti manusia, tapi di matanya menyala bara api kecil. Ia merangkak keluar, berdiri di atas tanah, memandang Mak Ranti. "Ibuku, di mana?" Mak Ranti menatapnya dalam-dalam. "Ibumu sudah tenang, Nak. Kau harus ikut dia pergi." Bayi itu menggeleng. "Tidak, aku baru lahir. Aku ingin hidup." Dan seketika itu semua lampu di desa padam.
Dalam gelap, warga mendengar tawa kecil bayi bercampur dengan suara sapi yang melenguh panjang. Api dari dupa Mak Ranti padam ditiup angin. Dalam kegelapan, seseorang berteriak lalu terdiam. Ketika kilat menyambar, warga melihat sesosok makhluk kecil berjalan di antara mereka, menatap satu persatu dengan mata hitam. Setiap orang yang dipandangnya langsung terjatuh kaku, tubuhnya mengering seketika. Mak Ranti mencoba membaca mantra terakhirnya, tapi bayi itu menatapnya tajam dan berkata, "Kau bukan ibuku." Seketika tubuh Mak Ranti terbakar dari dalam, terbakar tanpa api, berubah menjadi abu di depan semua orang. Dan setelah itu hening. Bayi itu menatap kandang, lalu menatap langit. Ia mengangkat tangan kecilnya, dan dari dalam kandang terdengar puluhan suara sapi menguak pelan, seolah menunduk hormat. Kemudian ia berjalan masuk ke dalam kegelapan, meninggalkan jejak darah di tanah. Sejak malam itu, desa Tegaljati tak pernah sama lagi. Padi tak mau tumbuh, air sumur berubah hitam, dan setiap malam bulan mati, terdengar tangisan bayi dari arah kandang tua yang kini dibiarkan kosong. Warga yang mencoba mendekat akan mendengar bisikan di telinga mereka. "Terima kasih sudah mengembalikan ibuku." Dan kadang di antara tangisan itu ada suara sapi yang tertawa pelan, dalam, dan menyerupai suara manusia yang baru saja puas membalas dendam. Tamat.